Oke guys, selamat datang di Pepe Channel Podcast gua. Nah, kali ini gua sama teman gua nih namanya Vicky dan gue Febri. Kali ini kita akan berbincang tentang PSBB yang ada di Jakarta. Halo Pik, bagaimana kabar lo Pik? Alhamdulillah baik. Gimana Feb kabarnya? Baik juga gak? Alhamdulillah, gue baik banget. Udah, jangan jangan terlalu banyak perkenalan karena kita udah kenal lama juga. Oke, kali ini gue akan ngajak lu bahas tentang fenomena corona yang ada saat ini. Wah seru nih bahas virus corona nih. Ayo ya kita bahas. Kita bahas tentang kebijakan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama yaitu kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Nah, sebelum itu gue akan mengenai dulu PSBB itu apa sih? PSBB itu sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan dengan Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini yang membuat semua para pemangku kebijakan di Indonesia sangat kagum dengan tindakan yang dikeluarkan oleh Anies tersebut, yang sangat out of the box dalam pemikiran dan kebijakan. Kebijakan tersebut pasti untuk keselamatan rakyatnya kan, agar rantai virus corona COVID-19 tersebut bisa tidak berjalan dengan cepat. Jadi PSBB menurut saya sangat bagus juga. Nah, yang gue tanya sama lu selaku temen gue, teman diskusi gue, apakah lu setuju dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar tersebut? Jika lu setuju, apa tanggapan lu? Dan jika tidak, why? Kenapa lu tidak setuju? Wah kalau gue mah setuju sih sama kebijakan PSBB ini. Pastinya kan tujuan dari kebijakan ini agar memutuskan rantai penularan virus di tanah air kita, ya kan? Terus juga kalau dibandingin sama apa tuh sebelumnya tentang karantina wilayah atau yang kita kena lockdown kan, itu belum cukup loh bagi gue. Karena pas kebijakan karantina lockdown kemarin itu hanya sebuah regulasi aja menurut gue. Jadi nggak ada sanksi gitu bagi yang melanggarnya. Kalau cuma regulasi tanpa sanksi, pastinya masyarakat kita tuh tetap aja nggak bakal peduli sama kebijakan tersebut kan. Beda kalau sama kebijakan PSBB. Kalau PSBB ini udah ada sanksinya bagi yang melanggar di pasal, bentar gue lihat dulu pasalnya. Pasalnya itu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Yang intinya itu bagi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dalam pasal 9 ayat 1 atau yang menghalang-halangi penyelenggaraan karantina bakalan dipidana selama 1 tahun dan juga didenda sebesar 100 juta rupiah. Mantap kan tuh dendanya. Jadi menurut gue bagus sih ada sanksi itu agar masyarakat kita tuh bisa patuh terhadap pemerintah. Terus gue juga mau bahas tentang darurat sipil yang pernah dibicarain sama Jokowi nih yang gak jauh-jauh hari ini. Menurut gue sih ngeri juga ya kalau misalnya darurat sipil ini bakal diterapkan. Kalau misalnya di Indonesia suasananya udah mencekam. Soalnya dari yang gue baca-baca nih di internet, di berita, kalau darurat sipil diterapin, nanti penguasa darurat sipil tuh bisa nyuruh aparat untuk menggeledah rumah-rumah kita secara paksa loh. Terus juga penguasa darurat sipil berhak nyita-nyita bank juga yang diduga mengganggu keamanan, hingga penguasa darurat sipil tuh berhak mengetahui semua berita dan percakapan telepon kita. Menurut gimana tuh Feb? Ngeri kan ya? Iya kan Feb, makanya gue setuju sih sama kebijakan PSBB ini daripada yang lain. Terus di PSBB ini juga nggak terlalu ketat sih, masih ada kan masyarakat kita yang masih keluar itu masih boleh. Tapi kalau ada keperluan aja dia keluar itu. Terus kegiatan yang mengenai COVID-19 juga masih tetap berjalan. Misalnya pelayanan pemerintah, sektor usaha, tapi itu cuma beberapa aja sektor usahanya yang diboleh tetap jalan. Terus juga ada kegiatan organisasi sosial itu masih bisa berjalan yang berkaitan dengan wabah COVID-19. Terus juga Gojek online tetap boleh mengantar paket-paket para konsumen. Dan juga di Jakarta nih transportasi juga masih berjalan, tapi dibatasi penumpangnya sebanyak 50%. Jadi menurut gue ekonomi kita nggak terlalu turun drastis sih sama kebijakan ini. Dibandingkan kita lockdown total kan pasti bakal turun drastis dong ekonomi kita. Kalau lockdown total kan pasti semua sektor usaha ditutup. Pokoknya gitu deh pendapat gue mengenai kebijakan PSBB ini. Nah, iya bener juga ya Pik ya. Bener kata lu Pik tentang kebijakan PSBB yang didenda 100 juta dan dipidana selama 1 tahun. Ya menurut gue sih itu
suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Anies tentang PSBB tersebut, Pik. Bener juga sih emang iya. Terus kalau misalnya didenda 1 juta, masyarakat juga pasti takut gitu. Masyarakat juga pasti nggak akan keluar rumah gitu. Ngapain dia keluar rumah gitu kalau nggak ada kepentingan. Iya, gue juga nggak bakal keluar rumah. Males juga, Feb, kalau lagi corona gini mah. Nah, itu. Terus gimana, Feb, pendapat lu tentang pasal yang tadi gue sebutin? Bener kan pasalnya? Iya sih, benar-benar dari pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tersebut tentang PSBB sudah berlaku sih, sudah 1 minggu sekarang kan PSBB tersebut, benar kan, Pik? Nah, iya, Feb, bener. Tapi banyak, Pik, PSBB sudah berlaku nih, Pik. Iya, Tapi banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat nih. Khususnya kan masyarakat yang sering pergi-pergian karena dia kerja juga nih, Pik. Nah, kalau menurut gua sih dari kebijakan tersebut harus ada controlling yang lebih tepat lagi nih, bagaimana tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan gitu. Pasti semua juga merasa ingin beres-beres nih corona tersebut, biar corona cepat pergi nih di Jakarta kan, bener kan? Apalagi Jakarta, nomor 1 kan corona yang terdampak virus Covid ini paling terbanyak di Indonesia ada di Jakarta kan, Pik? iya. Iya iya, itu sih kalau menurut gue tentang PSBB tersebut yang dari pasal 9 ayat 1 tersebut, Pik, kalau menurut gue kayak gitu. Nah, sekarang gimana, Feb, menurut lu tentang PSBB ini sama darurat sipil? Menurut lu gimana? Nah, mulai lagi ya dari kebijakan PSBB nih, Pik. Menurut gua emang sih PSBB itu gak terlalu ketat gitu, masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan gitu kan, mulai dari pelayanan pemerintah gitu yang masih sektor usaha yang dibolehkan gitu, terus kegiatan apapun kegiatan juga ada batasannya gitu, dan kembali lagi nih kepada para pekerja yang sangat mencari rezeki seperti ojol nih, Pik, ya. Bener juga sih menurut lu gitu, ojol juga dibatasi kan hanya bisa mengantar paket-paket makanan doang nih, nggak bisa antar jemput manusia gitu ya, ngejemput orang gitu di rumah kagak bisa karena PSBB itu kan mulai dari kendaraan tuh semua diberlakukan 50% nih. Mulai dari mobil isinya hanya 6 orang bisa jadi 3 orang atau 4 orang nih, terus bis Transjakarta, LRT, MRT juga kan 50% nih orang gitu, ya kan? Emang sih PSBB tersebut itu nggak terlalu rumit juga dibandingkan dengan lockdown gitu kan. Total semua kalau lockdown itu kan usaha ditutup dan lain sebagainya gitu. Kalau kebijakan PSBB tersebut ada batasan-batasan mana yang bisa gitu dibuka, toko-toko apa yang dibuka seperti apotek kan, terus supermarket dan bahan pokok dan lain sebagainya gitu. Nah, dari kebijakan PSBB tersebut ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, berbagai pejabat daerah juga mengikuti nih kebijakan PSBB tersebut. Tapi sayang di kebijakan PSBB tersebut ini dianggap telah melampaui kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga Pak Anies Baswedan di di apa dipojokkan eh, sama pemerintah pusat dan lain sebagainya gitu dari berbagai pihak juga nih. Sangat disayangkan juga nih dari pihak PSBB. Ya kita berdoa juga ya, Pik, sebagai masyarakat. Gue di luar masyarakat Jakarta, tapi gue sering ke Jakarta juga karena saudara gue sama di Jakarta juga. Gue berdoa sih semoga PSBB bisa memutus rantai gitu penyebaran virus corona yang ada di Jakarta. Biar Jakarta itu enggak sebagai kota atau provinsi yang terbanyak gitulah korban positif COVID-19 tersebut gitu. Kasihan juga nih. Kita ya sebagai masyarakat bisa berdoa dan biar semoga PSBB ini bisa berjalan di Jakarta. Kalau bisa diperpanjang pun nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya gitu. Jangan sampai PSBB berjalan tapi hasilnya malah meningkat gitu, bukan menurun gitu yang positifnya. Itu sih kalau menurut gue tentang PSBB. Iya, Feb, nggak apa-apa dah diperpanjang, asalkan virus ini bisa pergi dari negara kita. Dan untuk mencapai itu, pastinya kita harus kompak, Feb, sebagai masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah, agar angka positif di Indonesia menurun. Kalau kita nggak kompak dengan pemerintah, pastinya ya nggak bakal turun juga positifnya, bakal meningkat terus, ya kan? Terus gimana kalau ada sipil, parah gak sih itu kebijakannya? Gue pengen ketawa banget nih, sumpah. Dari pernyataan Jokowi, Pak Presiden yang terhormat, kenapa dia gitu bilang darurat sipil, Pak? Gue bingung nih, darurat sipil kenapa gitu dia harus beli darurat sipil. Ini
Ini kan negara yang melawan virus corona nih, virus COVID-19 gitu ya. Kenapa dia harus bilang darurat sipil gitu? Ini negara loh Pak yang perang melawan perang virus gitu, bukan melawan perang bersenjata gitu yang bertumpah darah di mana-mana gitu. Bener juga Pi, kalau menurut lo kalau misalnya darurat sipil itu kan semua kita apapun hal yang mulai dari terkecil semua kan digeledah gitu oleh aparat-aparat, mulai dari menggeledah rumah-rumah secara Hmm, paksa kan. benar-benar. Kalau misalnya kita virus nih terus melakukan darurat sipil, Hmm. rumah kita digeledah. Apa yang mau digeledah dari rumah kita? Nyari beras gitu, apa sipil? Nyari telur. Baru-baru ada beras sama telur, Pak, gitu ya. Baru-baru ada bahan pokok gitu. Kita juga bahan pokok Iya, iya. kesusahan gitu, pemerintah tidak jelas memberikan bahan pokok yang seperti apa kan, masih Hmm. simpang siur terutama yang ada di daerah-daerah provinsi gitu. Hmm. Yang nasional juga belum beres ini tentang pokok gitu kan, tentang bahan sembako gitu. Apalagi ini kalau misalnya darurat sipil dilakukan gitu, rumah-rumah digeledah gitu, dia mau ngapain geledah rumah? Menumpang mandi Pak, numpang makan? Ini tuh adalah itu virus gitu, bukan kita lagi perang gitu. Bagaimana sih cara pemerintah gitu untuk bisa memberantas, mengurangi penyebaran rantai virus tersebut gitu, dan masyarakat pun pasti akan mengikuti peraturan dari pemerintah gitu kan Pik? Iya, gue setuju tuh. Kita ini lagi perang melawan virus, bukannya manusia. Yang difokuskan itu bagaimana cara agar rantai penularan virus tuh putus. Dengan kebijakan atau program-program yang normal-normal aja lah, kayak PSBB ini. Nggak perlu yang terlalu ekstrim, kayak kebijakan darurat sipil ini. Gue nggak setuju sih sama kebijakan ini. Tapi lucu banget Pik, lu sampai-sampai ngomong tentang darurat sipil nih, nggak kepikiran gue tentang darurat sipil nih, gue kepikiran PSBB, tapi tiba-tiba lu ngomong darurat sipil. Gokil banget sih lu pemikirannya. Iya, Feb. Itu juga gue terlintas aja di pikiran gue tentang darurat sipil. Itu dari IG gue lihat kebijakannya. Hebat hebat hebat. Itulah Pik yang gue kasih tahu gitu tentang darurat sipil. Ya gue nggak setuju Pik darurat sipil. Bener-bener lah, apa ya, suatu kebijakan yang kalau menurut gue tuh kayak nggak dipikir dulu gitu, nggak disaring dulu gitu, langsung aja gitu ceplos-ceplos gitu. Aneh. Nah Pik, gue pengen bertanya sama lo Pik nih ya. Tadi kita udah babat abis loh tentang PSBB nih, mulai dari kebijakan, darurat sipil, mulai dari tentang hal transportasi yang dibatasi 50%. Gue pengen nanya nih sama lo Pik. Ya kan PSBB sudah berjalan nih. Terus semua kebijakan ada nih dari di PSBB. Pertanyaannya buat lo, bagaimana Pak Anies menerapkan PSBB ini di Jakarta? Dan apa langkah yang dilakukan Pak Anies dalam bidang sosial untuk masyarakat Jakarta? Nah itu pertanyaan gue buat lu Pik. Jadi bagaimana sih Pak Anies menerapkan PSBB di Jakarta dan apa langkah yang dilakukan Pak Anies dalam bidang sosial untuk masyarakat Jakarta gitu? Oke, jadi kalau di Jakarta, Pak Anies itu menerapkan PSBB dengan cara membatasi aktivitas di luar rumah, Feb. Yang pertama, semua sekolah itu yang di Jakarta tuh ditutup semua, Feb. Diganti dengan belajar dari rumah, sistemnya online. Ujiannya pun juga sekarang online jadinya. Adek gua aja yang wisudanya tanggal 18 ini jadi ditunda, Feb. Nggak ada kabar sekarang. Nah, terus yang kedua, pekerja itu juga dibatasi, diganti dengan bekerja dari rumah atau bahasa Inggrisnya work from home. Terus juga tempat ibadah tutup semua, Feb. Jadi kita juga diimbau sama pemerintah juga untuk ibadah di rumah, dan acara keagamaan tuh juga harus dihentikan karena demi mencegahnya penularan virus corona ini. Terus yang gue udah jelasin ya sebelumnya, kalau di Jakarta tuh transportasi masih jalan, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya itu pembatasan jumlah penumpang sebesar 50%. Jadi setengahnya aja, nggak boleh penuh di dalam kendaraan itu. Nah, terus kalau langkah Pak Anies dalam bidang sosial, yang gue baca di IG-nya Pak Anies tuh, dia memberikan bantuan sosial, Feb, kepada masyarakat yang di Jakarta, dan bantuan itu diberikan sebanyak 1,2 juta keluarga miskin dan rentan yang bermukiman di masyarakat. Nah, bansosnya itu berupa komoditas bahan pokok, masker kain, dan yang paling penting sih sabun sama apa tuh namanya, hand sanitizer. Terus juga penyaluran bansos ini melalui metode pengantaran hingga ke pintu rumah, Feb. Menurut gue itu bagus ya.
Metode tersebut efektif agar menghindari kerumunan gitu. Oh iya, sebagai info tambahan nih buat para pendengar kita, periode penyalurannya itu sampai tanggal 9 sampai 23 April. Jadi gitu, Feb. Oke, Pik. Nah, gue sangat lucu banget nih, Pik. Lu ingat kan meme yang beredar di sosial media, di Twitter, Instagram, apalagi itu WA gitu, meme Pak Anies gitu, Pik. Mana tuh, Pik, memenya, Pik? Kita tunjukin, Pik. Kita bahas tuh meme itu tersebut, Pik. Oh iya, nih meme nih. Coba Feb, menurut lu gimana nih Feb tentang meme ini? Iya, apa ya? Meme tersebut sangat apa ya? Gue sebagai rakyat gitu ya, bukan warga Jakarta juga, tapi gue punya apa ya? Punya rasa kasihan juga nih, Pik, ke Pak Anies, Pik. Dibully dia, digini gini gini gitu dari kebijakannya gitu, mulai dari pemerintah pusat pun. Ini gimana sih Jakarta gitu, kayak melampaui kebijakan gitu, kayak terburu-buru gitu. Tapi kan kalau nggak terburu-buru gimana lagi nih, katanya rakyat perlu ditolong gitu, jangan sampai makin melonjak gitu ya, apa ya, makin melonjak persebaran virusnya gitu, sampai rakyat-rakyat pun banyak yang terkena gitu, yang terpapar virus Covid ini gitu. Jadi itu meme kalau menurut gue pedih banget sih, pedih banget sumpah. Itu kalau misalnya apa ya, gue deket sama Pak Anies nih, gue pengen peluk gitu. Sabar ya Pak, itu Bapak tuh Bapak itu pejabat gitu, pemimpin gitu Pak. Bapak itu banyak dibully Pak gitu. Sabar ya Pak, dari kebijakan Bapak pun banyak yang ngebully gitu. Tapi Bapak kok tegar banget gitu, sabar banget gitu. Gak apa-apa lah gitu. Kalau gue baca di prinsip Pak Anies itu, gak apa-apa lah gue dibully, yang penting rakyat selamat gitu ya. Gitu kan, kalau lihat dari Pak Anies yang kalem mukanya dan lain sebagainya gitu. Gue salut banget gitu sama Pak Anies gitu ya. Oh iya Feb, gue setuju sama yang lu bilang tadi. Kalau menurut gua, semua pemimpin itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, Feb. Soal meme yang tadi tuh, yang tadi Pak Anies disandingkan sama Pak Ganjar Pranowo. Menurut gua sih, Pak Anies ini salah satu orang pemimpin yang punya gebrakan yang pertama melakukan PSBB, Feb. Mungkin wilayah dari Ganjar Pranowo dengan wilayah yang dipegang Pak Anies sangat berbeda. Di mana Pak Anies itu memimpin ibu kota, Feb, yang notabene masyarakatnya pun banyak di ibu kota Jakarta. Jadi otomatis jika disandingkan dengan Ganjar Pranowo, semua kebijakan pun mereka punya. Akan tapi mungkin bagaimana ikhtiar kebijakan tersebut dan bagaimana cara mereka controllingnya. Betul sekali, Pik. Apa yang lo omongin tadi memang betul. Gue setuju banget dari pendapat lo. Memang memang kalau misalnya disandingkan Anies dengan Ganjar itu memang sama-sama gubernur gitu, memimpin daerahnya. Tapi dari kebijakannya pun mereka keluarkan pasti berbeda-beda. Benar kan? Anies orang yang pertama menerapkan PSBB di ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Dan Ganjar Pranowo juga sama, mengikuti dari gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Jadi bagaimana caranya mereka sebagai pemimpin menerapkan kebijakan, cara merealisasikan kebijakannya, dan mengkontrolling dari kebijakan-kebijakan tersebut. Itu kalau menurut gue Anies dengan Ganjar Pranowo tidak sama. Mereka berbeda dalam memberikan kebijakannya. Thank you banget Pik, lu udah mau datang di studi gua menjadi narasumber tentang kita bahas tentang PSBB. Dan gue ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat gue, teman-teman gue, mahasiswa yang dengerin podcast gue di Pepik Channel Podcast ini, yang udah dari awal sampai akhir udah dengerin pembahasan kita tentang PSBB. Gue Feby Saputra dan rekan gue Piki pamit undur diri. Thank you dan jangan pernah bosan dengarkan Pepik Podcast Channel. See you guys.